Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut Allah sudah mengetuk hati kita, menggerakkan langkah kita untuk sama-sama menunaikan ibadah solat subuh secara berjamaah. Kita bermohon kepada Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian salawat beriring salam, mari sama-sama kita doakan pada Allah agar senantiasa Allah limpahkan, Allah cucurkan kepada junjungan kita pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada al dan sahabat beliau sekalian. Kata-kata keta'ziman kepada Abu Imam Syi, pada remaja masjid dan seluruh pengurus GPS Gerakan Pejuang Subuh dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan sedikit mengenang atau membahas tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa jumlah rasul, jumlah nabi yang diturunkan oleh Allah ini berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan jumlah para nabi itu 124.000, dan ada pula yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu tidak terbatas. La yu'lamu adaduhum illallah. Tidak ada yang tahu jumlah para nabi secara keseluruhan kecuali Allah. Dari sekian banyak rasul nabi-nabi yang diutus oleh Allah, ada sebagian di antara nabi-nabi ini yang diangkat oleh Allah menjadi rasul. Berapa jumlah para rasul yang terpilih dari kalangan nabi-nabi? Ada yang mengatakan 313, 314, 315, dan ada juga yang mengatakan la yu'lamu adaduhum illallah. Tidak ada yang tahu secara pasti jumlah total rasul
kecuali Allah. Dan dari jumlah 313 atau 315 atau tidak diketahui bilangan jumlah rasul ini, ada juga yang diangkat oleh Allah martabatnya melebihi daripada rasul-rasul secara keseluruhan. Dari sekian banyak rasul-rasul yang diutus oleh Allah, ada yang jumlahnya melebihi, ada yang jumlahnya martabatnya diangkat oleh Allah. Siapa mereka itu? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah para rasul-rasul yang sebagian di antara mereka itu kami lebihkan, kami angkat daripada rasul-rasul yang lain. Artinya martabat mereka itu lebih tinggi dibandingkan rasul-rasul yang lain. Jadi martabat Nabi, martabat Rasul yang tinggi, yang lebih tinggi daripada rasul-rasul yang lain, itulah yang tersebut namanya di dalam Al-Quran. Rasul yang tersebut nama di dalam Al-Quran ini lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan rasul-rasul yang namanya tidak tersebut nama di dalam Al-Quran. Dan rasul-rasul yang tersebut nama di dalam Al-Quran ini juga ada khilafiyah. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 26 atau 27. Dari ke-25 orang ini yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan kita, ada juga yang diangkatkan martabatnya oleh Allah yang melebihi daripada rasul-rasul yang 25 ini, yaitu sebanyak 5 orang. Mereka digelar dengan Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kelima Nabi ini, satu orang yang martabatnya lebih tinggi daripada rasul-rasul yang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Muhammad, kami tinggikan, kami angkat derajatmu, kami angkat sebutan namamu, wa rafa'na laka dzikrak. Di dalam kitab Kanzur Raghibin atau kitab Mahalli, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan makna daripada wa rafa'na laka dzikrak pada bab haji. Di situ dituliskan untuk para jemaah haji disunatkan memperbanyak talbiyah. Kemudian juga disunatkan untuk memperbanyak salawat. Kenapa? Alasannya membawakan ayat, alasannya di dalam kitab tersebut dituliskan ayat warfa'na laka dzikrak. Jadi Tunku Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan ayat ini, la udzkaru illa wa tudzkaru ma'i. Bagaimana ditinggikan derajat, ditinggikan sebutan. La udzkaru, tidak disebut akan engkau hai Muhammad, tidak disebut akan daku hai Muhammad, kecuali nama engkau disebut berdampingan dengan namaku. Tidak disebut nama aku, arti tidak disebut, jangan disebut nama aku kalau nama engkau tidak disebutkan. Itu penafsirannya. Maka
dalam setiap kesempatan, apakah itu ibadah, berdoa. Kita kalau berdoa itu senantiasa memulai dengan memuji Allah, alhamdulillah. Memuji Allah itu merupakan menyebut Allah. Maka setelah mengiringi dengan memuji Allah atau menyebut Allah, kita melanjutkan kepada salawat kepada Rasulullah, yang bermakna bahawa setelah menyebut Allah hendaknya menyebut nama Rasulullah. Dan kita perhatikan juga dalam setiap khutbah, dalam setiap ceramah, setelah memuji Allah maka bersalawat kepada Rasulullah. Dan kita perhatikan juga di masjid-masjid di mana ada tulisan Allah, di situ ada tulisan Muhammad. Bahkan perkara tulisan Allah dan tulisan Muhammad ini sebenarnya tidak perlu kepada hadis. Kalau ada yang sebagian mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, sebenarnya Allah ketika sebelum menciptakan Adam, itu nama Allah dan Muhammad sudah tertulis di Arasy. Kisahnya, di saat Nabi Allah Adam memohon ampun kepada Allah, Allahumma ala taghfirali bihaqqi Muhammad. Ya Allah, perkenankanlah aku mendapatkan ampunan daripadamu dengan hak Muhammad. Ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku dengan hak Muhammad. Maka Allah menjawab, hai Adam, aina ta'rifuhu? Dari mana engkau kenalnya Muhammad? Walam akhluquhu, dan aku belum menciptakan Muhammad itu. Maka Adam menjawab, lamma khalaqtani wa sawwartani wa nafakhta fi min ruhi farafa'tu ra'si fara'aitu fi qawaimil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai Tuhanku, lamma khalaqtani, manakala engkau ciptakan akan daku, wa sawwartani, dan engkau bentukkan aku, wa nafakhta fi min ruhi, engkau tiupkan roh ke dalam tubuhku, farafa'tu ra'si, di saat itu aku angkat kepalaku, fara'aitu fi qawaimil 'arsy maktuban la ilaha illallah. Aku lihat pada tiang-tiang Arasy, satu riwayat. Riwayat yang kedua, aku lihat pada tiang-tiang surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakini kalimah yang bernama Muhammad itu yang tidak diselangi oleh kalimat lain, aku yakini itu adalah kekasihmu, orang yang sangat engkau cintai. Maka aku bertawassul kepada dengan nama Muhammad agar mendapatkan ampunan daripada engkau. Maka Allah menjawab, sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam. Siapapun yang berdoa mengiringi doanya dengan menyebut nama Muhammad atau kata lainnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doanya diijabah, doanya diperkenankan oleh Allah. Hadirin, dari cerita ini dapat kita pahami bahawa sebenarnya tulisan Allah Muhammad itu ada dalilnya. Walaupun bukan bersumber daripada hadis, tetapi Allah sendiri yang telah menulis nama Muhammad di Arasy atau di surga. Yang kedua, dari cerita ini dapat juga kita pahami bahawa kalau ada yang mengatakan tawassul itu syirik atau hal yang lain sebagainya, sebenarnya Nabi Allah Adam lebih duluan bertawassul dengan hak Muhammad. Muhammad belum dilahirkan, tetapi Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah melalui hak kebenaran, keberkatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tawassul ini
Bukan saja Nabi Adam, umat Nabi Allah Isa di saat berperang melawan musuhnya, mereka berdoa, Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uthi akhiraz zaman. Ya Allah, bantulah kami dalam peperangan ini dengan hak daripada Nabi yang diutus pada akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, maka yang kita peringati pada pagi yang berbahagia ini adalah memperingati kelahiran seorang tokoh revolusioner, tokoh pembaharuan, tokoh perubahan, di mana dia merubah jalan kehidupan manusia dari jahiliyah ke Islamiyah, dari yang katanya gelap gulita ke terang benderang. Dan yang paling merasakan nikmat tersebut, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kaum ibu, kaum perempuan. Sebelum lahir Rasulullah, kaum perempuan ini banyak kita dengar-dengar daripada cerita, dan dituliskan juga di dalam kitab, bahwa kaum perempuan ini sebenarnya tidak ada harganya sama sekali pada masa jahiliyah. Perempuan tidak ada harganya. Rasulullah hadir membawakan rahmat kepada seluruh semesta alam. Rasulullah hadir, beliau meninggikan martabat wanita. Ketika ditanyakan pada Rasulullah, mana yang harus didahulukan, apakah ayah atau ibu? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, 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 sebanyak 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Ibumu, 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 baru kemudian bapakmu. Ini merupakan sebuah pengakuan daripada Rasulullah dengan cara meninggikan martabat kaum perempuan. Maka sudah seharusnya Rasul yang dirindukan oleh para nabi sebelumnya, Rasul yang memberikan perubahan kepada segenap alam, semesta alam, kelahirannya diperingati sebagaimana kita memperingati kelahiran anak kita sendiri. Rasul bersabda, tidak dikatakan, tidak dianggap sempurna iman seseorang, sempurna iman kamu, sebelum engkau lebih mencintaiku melebihi daripada anakmu, saudaramu, ibumu, ayahmu. Kalau anak kita habis-habisan mengadakan acara hari ulang tahun, memperingati kelahirannya, maka kelahiran Rasulullah seharusnya melebihi daripada kelahiran ananda kita, anak-anak kita, ibu kita sendiri. Kenapa? Supaya dengan memperingati kelahiran Rasulullah, mudah-mudahan harapannya mendapatkan syafaat daripada beliau. Kemudian banyak dalil-dalil, walaupun ada sebagian yang mengatakan ini bid'ah, memperingati maulid Nabi adalah bid'ah. Mereka mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Ini hadis memang ada, diriwayatkan oleh Imam Nasai. Tetapi di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Hai Muhammad, katakan, dengan fadilah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, wa bidzalika falyafrahu, hendaknya dengan dua perkara ini hendaknya umatmu, kaummu
agar bergembira, senang. Apa makna daripada rahmat? Di dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus akan engkau hai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka makna rahmat pada kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi adalah Nabi Muhammad. Dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bergembira, bersenang-senang. Maka cara bersenang atau bergembira itu banyak cara sebenarnya. Rasul sendiri ketika ditanyakan oleh sahabatnya, suila an saumihi yaumal itsnaini faqala dzalika yaumun wulidtu fihi. Ditanyakan pada Rasul tentang puasanya pada hari Senin. Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Maka Rasul menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Pada hari itu aku dilahirkan. Sama dengan beliau mengungkapkan kegembiraannya dengan cara berpuasa untuk memperingati kelahirannya. Kalaupun cara orang-orang Aceh selama ini yang memperingati Maulid barangkali 4 bulan dengan cara yang berbeda-beda, ada yang dengan berkanduri, ada juga yang dengan membaca manaqib atau membaca kisah-kisah dan lain sebagainya. Ini walaupun ada di antaranya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tetapi yakinlah bahwa ini semua tidaklah sesat. Laisa kullu bid'atin dhalalah. Bukanlah setiap yang bid'ah, setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi itu sesat. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu sesat. Ada bid'ah-bid'ah hasanah. Imam Nawawi mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Maka pada lafal kullu bid'atin, kullu di sini majmu' kullu di sini, kullu bid'atin, setiap yang bid'ah itu, beliau menjelaskan bahwa kullu itu amun makhsus, lafai am yang dikhususkan. Artinya lafal ini memang meliputi semuanya, tetapi tertentu, yaitu tertentu itu untuk bid'ah sayyi'ah, yaitu bid'ah yang jelek, sedangkan bid'ah yang baik itu tidak mengapa. Syekh Ali Al-Mahfud mengatakan di dalam kitab beliau, ayyu ni'matin a'zamu min burudihi sallallahu alaihi wasallam. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahiya ni'matul 'uzma. Itu merupakan nikmat yang agung. Maka hendaknya kita memperingati kelahiran beliau. Memperingati kelahiran beliau sama dengan bersyukur di atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini sudah 20 menit, 25 menit, 10, 20, 25 menit, melebihi daripada tenggat yang telah ditetapkan. Atas kelebihan ini saya mohon maaf. Kemudian pulau tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya